Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, salam cerdas, religius, bersahabat, luar biasa, hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Bagaimana kabarnya Ananda soleh dan soleha di rumah? Insya Allah selalu sehat dia, semangat, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baik, untuk mengawali pembelajaran tematik hari ini, seperti biar kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar pembelajaran bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6 atau 3F, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, dengan muatan pembelajaran yang pertama. Bahasa Indonesia menuliskan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi. Dan yang kedua, yaitu SPDP melakukan gerak kuat dan lemah dalam tarian. Pembahasan pertama, bahasa Indonesia menuliskan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi. Perubahan energi. Manusia membutuhkan energi untuk hidup, misalnya energi dalam makanan, cahaya, dan panas. Selain itu, diperlukan energi lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya energi listrik dan energi bahan bakar. Energi listrik dapat membuat alat listrik dapat berfungsi, contohnya kipas angin. Tahukah kalian perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, dapat kita simpulkan bahwa perubahan energi yang terjadi pada kipas tadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Ada beberapa bentuk energi di sekitar kita. Ada energi listrik, gerak, panas, kimia, dan bunyi. Energi dapat berubah bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ketika ibu kalian memasak di dapur, tahukah kalian bahwa gas yang ibu gunakan untuk memasak mengandung energi kimia? Ketika memasak, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan pada gambar yang kedua, ini sama ketika kalian sedang belajar dan menggunakan lampu di malam hari. Lampu merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Dan ketika ibu kalian menyetrika seperti gambar berikut ini, pada setrika juga merupakan alat elektronik, di mana perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas.
masih banyak perubahan energi di sekitar kita. Kita akan mempelajari yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi lain. Subpoin A, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Di bagian dalam alat-alat tersebut terdapat bahan pemanas yang terbuat dari bahan penghantar panas. Ketika dialiri listrik, bahan tersebut suhunya naik. Contohnya, setrika, pemanas nasi, pemanggang roti. Nah, pada ketiga benda ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi lain. Subpoin B yaitu energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Di dalam alat-alat tersebut terdapat motor listrik. Jika dialiri listrik, motor listrik akan bergerak. Contohnya, kipas angin, blender, dan mixer. Di ketiga benda ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak ketika digunakan. Perubahan energi listrik menjadi energi lain subpoin C yaitu energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi. Energi listrik ternyata dapat juga diubah menjadi energi bunyi. Adapun contoh bendanya di sekitar kita yaitu televisi, handphone atau HP, dan radio. Ketiga benda ini merupakan contoh benda yang dimana perubahan energi terjadi di dalamnya yaitu energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi lain di subpoin terakhir atau D yaitu energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya dan panas. Contoh bendanya yaitu lampu. Perubahan energi yang kedua yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Gerakan atau gesekan benda dapat menghasilkan energi bunyi. Contohnya, senar gitar yang dipetik akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang kedua, ketika menyanyi, pita suara di tenggorokan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Perubahan energi yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Benda yang mengandung kimia antara lain baterai, makanan, bahan bakar, termasuk bensin, gas, LPG, dan minyak tanah. Contoh pertama yaitu pada senter. Batu baterai pada senter mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jika senter dinyalakan, energi listrik tersebut berubah menjadi energi cahaya. Dan yang kedua, pada mobil mainan anak. Pada mobil mainan yang menggunakan baterai atau remote, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jika mobil mainan dinyalakan, terjadi lagi perubahan energi yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak.
Perubahan energi kimia menjadi energi lainnya yang ketiga yaitu pada makanan. Makanan mengandung energi kimia. Di dalam tubuh, makanan diolah menjadi energi panas, gerak, dan bunyi. Contoh keempat yaitu pada berbagai kendaraan. Energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar kendaraan tersebut diubah menjadi energi gerak. Perubahan energi selanjutnya yaitu energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Contohnya, yang pertama pada kincir angin. Alat yang mengubah energi listrik disebut aerogenerator atau kincir angin. Alat inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Contoh yang kedua yaitu pada kincir air. Kincir air digunakan pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Kincir air biasa digunakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari sumber yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, kita wajib menghemat penggunaan energi kapanpun dan dimanapun. Pembahasan kedua, seni budaya dan prakarya atau SBDP, gerak kuat dan lemah pada tarian. Ayo menari. Energi yang terkandung di dalam makanan dapat diubah menjadi beberapa bentuk energi. Ketika berjalan atau berlari, energi tersebut diubah menjadi energi gerak. Begitu pula ketika kita menari. Perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu mengenai tarian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Ada gerakan yang dilakukan lemah dan ada pula yang bisa dilakukan dengan kuat. Ayo melakukan gerakan kaki dengan kuat dan lemah sesuai contoh berikut. Gerakan tersebut merupakan gerak tari Jepen rentak yang berasal dari Kalimantan Timur. Ayo menari gerakan pertama. Perhatikan video berikut ini. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. 8. 1, 2, 3, 4.
Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, berikut latihan Ananda di rumah. Yang pertama, bahasa Indonesia. Silakan kerjakan halaman 39 nomor 1 dan halaman 45 nomor 1. Kerjakan di buku tematiknya. Yang kedua, SBDP. Silakan Anandaku memilih salah satu gerakan yang kalian suka berdasarkan video tadi. Praktekkan, lalu kirim rekamannya ke Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan langsung tanyakan ke Bunda. Semoga Ananda soleh dan soleha di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.